Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menghadirkan satu teknik radiestesi dengan menggunakan radionik 3 kanal dan juga kristal, beberapa macam kristal yang akan kita gunakan untuk mengantisipasi gangguan geopatik stres maupun gangguan yang lain. Kita lanjutkan denah yang tadi, dan di sini kita tidak menggunakan alat bantu orgonet yang diletakkan di lokasi, tetapi kita memprogram denah dengan peletakan kristal. Kemudian kita menggunakan bantuan radionik 3 kanal. Ikuti terus tayangan ini dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ketik tombol lonceng agar Anda dapat menyaksikan tayangan-tayangan yang menarik dari Kang Suruwangi Channel. Oke, kita mulai saja lanjutan dari materi yang tadi. Pada tayangan sebelumnya kita sudah menemukan contoh kasus pada sebuah rumah adanya gangguan geopati, tata letak, dan adanya kantong air yang berpengaruh, dan ada di titik dapur. Ya karena mungkin memang zaman sekarang kita membeli rumah pokoknya yang harganya cocok, lokasinya nyaman, aman, dan mudah dijangkau untuk akomodasi. Kita biasanya memilih lokasi tempat tinggal yang seperti itu. Tetapi tanpa dipungkiri ada hal lain yang membuat kondisi energetik rumah bisa membuat nyaman maupun tidak. Nah, pada studi kasus ini dengan teknik radiestesi dibantu dengan mesin radionika 3 kanal, kita akan belajar bersama bagaimana menggunakan pemrograman energetik dengan radionika dibantu dengan beberapa jenis kristal. Oke, saya jelaskan dulu. Saya menggunakan selenit kristal. Biasanya saya pakai bongkahan-bongkahan untuk membantu pemrograman, karena selenit bisa mengarahkan energi karena dia bentuknya yang serat memanjang. Kita bisa gunakan kristal ini untuk mengarahkan energi. Oke ya, selenit yang kita gunakan. Kedua adalah rose quartz. Rose quartz biasanya saya gunakan untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi rumah tinggal maupun tempat usaha. Jadi dalam studi kasus ini nanti kita akan belajar menggunakan beberapa jenis kristal ini. Kemudian sitrin saya gunakan juga, potongan sitrin yang kecil-kecil ini untuk membantu meningkatkan energi prosperity dan kerezekian pada rumah tinggal maupun tempat usaha. Oke. Sedangkan kristal lain yang sering kali saya gunakan adalah clear quartz dan ametis. Ya, ini bisa membantu mengakumulasi energi supaya naik untuk clear quartznya, dan dia membantu untuk purifikasi energi, penjernihan, mengurangi adanya gejolak-gejolak energetik yang terlalu berlebihan. Kita bisa memakai clear quartz. Sedangkan ametis sendiri bisa digunakan untuk
menurunkan tingkat geopati stres. Kemudian kita juga bisa memadupadankan dengan beberapa kristal yang lain untuk merendahkan tingkat akumulasi radiasi dari dalam bumi maupun EMF yang ada di sekitar rumah tinggal. Oke ya. Ametis sendiri kita bisa gunakan untuk menarik atau melokalisir entitas yang ada di tempat atau lokasi usaha yang mengalami gangguan entitas. Ya, oke. Di sini ada radionika 3 kanal, produk dari Suruwangi. Ini adalah alat radionika yang gelombangnya sangat mudah berinteraksi dengan penghuni rumah atau lokasi, dan energinya mudah menyebar. Ya, kebetulan saya menggunakan cat juga di sini. Pada platnya saya menggunakan cat. Cat ini hanya untuk membantu saya dalam pemrograman kristal ini nanti. Oke. Kemudian kalau teman-teman yang sudah ikut dalam pelatihan penggunaan radionika, tren bisa diisi dengan data diri pemilik lokasi. Kemudian di target platnya ini bisa diisi dengan tujuan yang akan dicapai apa, bisa ditaruh di bawah plat ya. Kemudian tumpangin dengan platnya, karena nanti pada bagian atas kita akan gunakan untuk memprogram kristal ini. Oke, pada contoh kasus yang ada di sini yaitu ada gangguan geopati. Jadi kalau gangguan geopati dan arah, ini kompleks juga sebenarnya kasus yang tadi menjadi contohnya ini, aliran energinya menjadi keluar. Oke ya, jadi energinya keluar, kenapa nggak masuk gitu kan? Karena energinya keluar, kan kita menginginkan ada energi yang masuk supaya masuk memenuhi seluruh bagian rumah. Jadi kita bisa memprogram kristal supaya nantinya energinya masuk ke dalam rumah. Caranya bagaimana? Kita ambil selenit, kemudian kita berikan tanda panah supaya, karena ini tadinya keluar, kita mau putar balik. Kita mau putar balik ya. Jadi karena ini arahnya tadinya keluar, oke. Kalau kita perhatikan ini kan arahnya keluar, ini tanda panahnya keluar. Jadi kita mau putar balik ini supaya dia masuk ke dalam. Kita bikin simbol sederhana supaya energinya masuk ke dalam dengan selenit ini sebagai pengarah. Oke. Kemudian Anda genggam dengan tangan pasif. Anda programkan dengan sugesti Anda untuk membantu pengarahan energi. Ini yang pertama. Kemudian setelah Anda program, meletakkan pada target di radionika 3 kanal. Kemudian Anda mulai atur dengan dibantu pendulum untuk tuning. Teman-teman radionika mungkin sudah tahu, pertama mainkan dengan potensio yang tengah, kemudian seimbangkan dengan potensio yang mengarah ke mengarah ke target, yaitu potensio yang paling kiri, kemudian potensio yang kanan untuk ke tren kita. Oke ya, di sini udah tahu, sampai mendapat putaran searah jarum jam yang stabil. Jadi ketika putarannya dia belum stabil, Anda terus atur potensio mulai dari yang tengah sampai putarannya ini stabil. Karena saya menggunakan cat ini sebagai patokan untuk rotasinya lingkaran pendulum. Jadi kalau sudah pendulum sudah stabil di sini, saya anggap bahwa pendulumnya sudah selaras dengan tuning yang saya lakukan dengan radionika. Oke.
Saya lakukan tuning mulai dari yang awal, ini sebagai contoh aja, 1, kedua, ketiga ya. Jangan lupa tren selalu diisi data lokasi dan pemiliknya, kemudian targetnya adalah tujuannya seperti yang di sini. Kita tulis afirmasi agar rumah ini energinya baik dan bla 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 sesuai dengan keinginan yang ingin Anda capai pada pemrograman. Oke, setelah ini selesai, biarkan selama beberapa saat. Kemudian letakkan kristal ini pada bagian sudut yang dilewati oleh alur energi tadi. Karena saya pengen puterin ke dalam ya, supaya energinya mengumpul di dalam, jadi saya putarkan dulu. Ini yang pertama, karena alur energi inilah yang nanti saya gunakan untuk memprogram secara keseluruhan di dalam rumah ini. Nah, yang kedua, saya akan memperbaiki struktur energi di rumah ini supaya dia menyebar merata. Nah, karena rumah tinggal Indonesia itu rata-rata menggunakan wuwungan, bisa memanjang, bisa melebar, karena kalau lihat dari denah ini pasti wuwungannya kan memanjang. Jadi saya letakkan selenit secara berdiri supaya energinya fokus pada titik tengah yang saya buat pada persilangan pada denah ini, ya. Sama, saya letakkan di sini, saya program dengan radionika. Kemudian setelah pada kristal ini terprogram, saya letakkan di tengah. Oke. Kemudian tadi tetap ya tata caranya dengan radionika, kita menggunakan pendulum sampai lingkarannya dia stabil, baru kita letakkan di sini setelah beberapa saat. Kemudian kita cek dulu energinya, apakah penggunaan energi pendulum digunakan di denah tadi, apakah energinya masih mengalir ataukah dia sudah berputar. Nah, nanti kalau sudah dia mulai stabil dan menyebar, biasanya pendulum akan berputar searah jarum jam dan radius putarannya itu akan kurang lebih selebar denah yang Anda buat. Sampai dia stabil seperti ini, berarti energinya sudah merata. Kenapa kristal yang kecil seperti ini mampu mengubah alur energi denah yang sebenarnya luas gitu kan? Ini kan karena ini perbandingan. Jadi kalau misalkan ini dalam bentuk nyata sesuai dengan denah, konsep berpikir kita akan, wah ini berarti kristalnya sebesar apa? Dengan sendirinya tanpa sadar dari pemrograman yang dilakukan dengan radionika dan konsep mental kita akan menyesuaikan dengan besarnya kristal sesuai di ukuran aslinya yang ada pada rumah atau lokasi atau tempat usaha ini. Oke ya, di sini mungkin untuk simbolisasi Anda paham ya. Kemudian saya mau mengantisipasi dulu untuk titik-titik pada yang ada gangguan geopati dengan clear quartz. Saya di sini menggunakan clear quartz. Kemudian saya letakkan pada titik-titik, terutama yang ada pertemuan-pertemuan dengan persilangan denah rumah dan persilangan di ruangan ya. Saya letakkan di tengah dulu, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian saya letakkan juga di ruangan yang energinya kurang bagus, saya tambah karena ada tempat tidur utama. Jadi saya berikan rose quartz di sini. Saya akan menggunakan beberapa potong rose quartz. Saya letakkan dengan posisi saya mencari rose quartznya yang agak panjang dengan sudut lancip. Sudut lancip saya arahkan ke tengah ruangan. Ya, sudut lancipnya saya arahkan ke tengah ruangan. Oke, yang di sini juga sama, saya arahkan ke tengah ruangan. Ya,
Tetapi lakukan pemrograman pada kristal-kristal yang akan diletakkan ini. Jadi ketika Anda melakukan peletakan, cek dengan pendulum, lakukan sinkronisasi sebelum diprogram dan setelah diprogram. Jadi misalkan seperti ini ya, saya letakkan dulu, saya coba ini cocok nggak kristalnya untuk diprogram seperti ini. Saya lakukan deteksi dulu. Setelah ini kristalnya cocok, saya masukkan programnya dengan memasukkan programming di Radionica. Setelah disetting, dia tuning, kita dapat tuning yang baik, biarkan sebentar. Kemudian kita baru tata ulang di denahnya. Baru kita cek lagi dengan pendulum. Memang untuk penggunaan radiestesi dengan bantuan kristal ini sebenarnya cukup rumit karena prosesnya harus dilakukan dengan cukup hati-hati, telaten, dan untuk pengaplikasian memang butuh ketelatenan. Tetapi bagi Anda yang nantinya terbiasa untuk menggunakan ini akan menjadi pembelajaran yang menarik. Oke ya. Kemudian saya akan meletakkan ametis pada sudut, misalkan di sini ada gangguan geopati yang ada gangguan entitasnya. Saya letakkan di sini dulu, saya cek dengan pendulum apakah cocok. Kalau misalkan ametis tidak cocok, kita cari jenis kristal yang lain. Taruh kata kita bisa memilih misalkan kita pakai sitrin dulu, kita coba pakai sitrin, apakah cocok dengan sitrin, kita tes lagi dengan pendulum. Nah ternyata tingkat kecocokannya lebih tinggi menggunakan yang ametis tadi. Oke, jika yang cocok ametis, kita program, baru kita program, diletakkan di ini lagi, kita lakukan tuning, selesai. Ini diprogram lagi. Setelah yang diprogram, kita letakkan di bagian sudut yang ada gangguan geopatinya. Begitu juga pada daerah yang ada kantong air. Untuk daerah yang ada kantong air, usahakan menggunakan kristal clear quartz. Jadi kita bikin agak banyak di sekeliling, bisa kita sekelilingi dengan clear quartz ini untuk menetralkan efeknya, atau kita bisa membuat formasi tertentu ya, misalkan ini di satu di tengah kita bikin formasi bintang Daud seperti yang biasa dipraktekkan oleh orgonators. Kemudian cek dulu apakah sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, bisa untuk menetralisir gangguannya, juga putarannya mulai melemah. Oke, baru kita lakukan programming dengan Radionica, letakkan di target, kemudian kita lakukan pemrograman ulang ya. Baru setelah diprogram, kita letakkan di area-area yang seperti awal kita tata tadi. Kristalnya terbalik-balik tidak masalah, yang penting programmingnya masuk sesuai yang kita butuhkan. Oke. Setelah pada tahap ini, sekali lagi agak rumit, Anda cek lagi arah rotasi energi apakah sudah baik secara keseluruhan dari titik tengah. Anda cek lagi putarannya apakah sudah cukup stabil. Setelah cukup stabil atau membutuhkan sesuatu, baru Anda tambahin atau kurangin supaya perpaduan penetraan kristalnya membantu untuk pengarahan energi dan memprogram rumah atau lokasi usaha. Anda juga bisa menambahkan, walaupun titik-titiknya tidak ada gangguan geopati, untuk mengarahkan energi menjadi lebih baik.
seperti putaran seperti ini supaya dia mengumpul atau dia menyebar ke ruangan yang mana, Anda bisa gunakan selenit ya. Saya sih terbiasa menggunakan selenit karena alur kristalnya yang seperti serat lurus itu bisa mengarahkan energinya lebih baik. Oke, setelah ini selesai, letakkan hasil programming Anda minimal 8 jam sampai 24 jam. Biarkan, jadi kalau bisa jangan ada yang memindahkan, supaya dalam kurun waktu setelah programming itu ini bisa terasa dalam rumah tinggal Anda ya. Selanjutnya, setelah ini selesai, jadi nanti setelah 24 jam ya, Anda bisa singkirkan kristalnya dulu ya, kembalikan kristalnya, cek denahnya lagi dari awal. Oke, sebentar ya. Kemudian Anda analisa lagi apakah program ini bekerja dengan baik ya. Kemudian seperti di awal tadi, sampai kalau dia bekerja dengan baik, dia akan stabil berotasi untuk beberapa saat pada gerakan pendulumnya searah jarum jam ya. Nah, jangan lupa ketika pemrograman pada radionika, Anda setting untuk berapa lamanya. Jadi waktu meletakkan kertas afirmasi itu Anda program. Kemudian setelah ini diprogram, Anda simpan denahnya dengan program afirmasi yang ada di bawah target tadi, simpan bersama. Kemudian simpan radionikanya, jangan dirubah settingan terakhir yang Anda lakukan, dan itu merupakan program selama Anda kurun waktu yang Anda programming tadi ya. Ini merupakan programming dengan bantuan kristal. Jika tidak ada radionika 3 kanal, Anda cukup menggunakan kristal aja. Tapi jika ingin mendapatkan radionika 3 kanal, bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda waktu menyaksikan tayangan ini. Kami menyediakan radionika 3 kanal yang bisa Anda gunakan untuk membantu programming, karena tidak hanya untuk mengatasi geopati stres, ini juga bisa membantu Anda dalam program Law of Attraction. Jadi mempermudah juga, mempercepat ya. Sekian kurang lebih penjabaran kami dalam penggunaan kristal dan denah untuk program energi dan hasil yang baik ya. Ini kebetulan bagi teman-teman yang senang kristal, susah mendapatkan orgonet, atau mungkin ragu dengan orgonet yang ingin Anda gunakan untuk mengatasi geopati rumah Anda, ya gunakan kristal tadi dengan programming. Memang harus diulang-ulang minimal sebulan sekali supaya energi rumah Anda nyaman. Tetapi kalau Anda hobi bermain kristal dan programming seperti ini merupakan satu teknik yang menarik, dan banyak teman-teman radionika yang mempraktikkan ini dan menjadikan ini sebagai satu kegiatan yang menyenangkan. Oke, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe, klik tombol notifikasi agar Anda terus mendapatkan tayangan-tayangan edukatif mengenai metafisika, supranatural, dunia energi, dan jejak karuhun. Nanti saya juga akan mulai melakukan perjalanan-perjalanan dan mungkin ngobrol bareng dengan teman-teman yang bisa memberikan sumbangsih edukatifnya buat kita semua. Oke, saksikan terus tayangan saya di
Gang Suruwangi Channel, terima kasih atas perhatian Anda. Saya tunggu saran, kritik yang membangun kanal ini supaya terus bersumbangsi untuk kita semua. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.